Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasinta Diva. Bersama rekan saya Wisnawan Hendi akan mempresentasikan paper tugas mata kuliah Analisis Data Finansial yang berjudul Analisis Klaster untuk Pengelompokan Nilai Bahasa Portugis Siswa di Pendidikan Menengah Sekolah Portugis, yaitu Mousinho da Silveira. Berikut adalah abstrak kami. Terdapat data nilai bahasa Portugis dari 226 siswa pendidikan menengah di Sekolah Mousinho da Silveira setiap ajaran akhir tahun selama 3 periode. Dari data tersebut, kami ingin mengetahui sebaran nilai siswa dan dibagi menjadi 3 klaster, yaitu klaster dengan nilai rendah, sedang, dan tinggi. Lalu metode yang kami gunakan yaitu Cummins Cluster dan Hierarchical Cluster. Pada metode Cummins Cluster, dari 226 siswa tersebut diperoleh 3 klaster. Klaster 1 rata-rata nilai tinggi sebanyak 69 siswa, klaster 2 rata-rata nilai rendah sebanyak 16 siswa, dan klaster 3 rata-rata nilai sedang sebanyak 141 siswa. Lalu pada metode hierarchical cluster, dari total 226 siswa dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu klaster pertama dengan rata-rata nilai tinggi sebanyak 73 siswa, klaster 2 dengan rata-rata nilai rendah sebanyak 14 siswa, dan klaster 3 dengan rata-rata nilai sedang sebanyak 139 siswa. Berdasarkan hasil pengelompokan Cummins Cluster dan Hierarchical Cluster, didapatkan perbandingan hasil pengelompokan antara keduanya, yaitu memiliki tingkat kesamaan 97,35%. Pendahuluan. Di Portugal, pendidikan menengah terdiri dari 3 tahun sekolah yang sebelumnya terdapat 9 tahun pendidikan dasar dan setelah itu diikuti oleh pendidikan tinggi. Sebagian besar siswa mengikuti sistem pendidikan umum dan bersifat gratis. Pelajaran bahasa Portugis merupakan salah satu mata pelajaran inti yang ada di setiap sekolah Portugal. Penilaian setiap mata pelajaran di sana menggunakan skala 20, di mana 0 adalah nilai terendah dan 20 adalah nilai sempurna. Pada penelitian ini, mengelompokkan nilai bahasa Portugis dari 226 siswa akan dilakukan untuk mengetahui penyebaran nilai dengan klaster nilai rendah, sedang, dan tinggi, yang sehingga memudahkan klaster urutan atau klaster ranking dari nilai-nilai para siswa dari angkatan tersebut. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian yang diambil dari sampel maupun populasi. Lalu yang kedua yaitu Cummins Cluster. Cummins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu klaster atau lebih. Proses clustering dimulai dengan mengidentifikasi data dengan formula Euclidean. Yang ketiga yaitu Hierarchical Cluster. Clustering dengan pendekatan hierarki mengelompokkan data yang mirip dalam hierarki yang sama dan yang tidak mirip di hierarki yang agak jauh. Untuk menyatakan suatu variabel mempunyai sifat yang lebih dekat dengan observasi tertentu daripada observasi yang lain. Digunakan fungsi yang disebut jarak. Baik, selanjutnya saya Wisnawan Hendi Saputra yang akan menjelaskan metode penelitian. Dalam penelitian kali ini, data yang digunakan yaitu Student Performance Dataset. Data tersebut kami dapat dari archive.ics.uc.edu. Dari data tersebut mengandung banyak variabel. Variabel yang kami gunakan hanya variabel nilai bahasa Portugis siswa sekolah Mousinho da Silveira. Variabel tersebut yaitu variabel G1, yaitu nilai periode pertama, variabel G2 yaitu nilai periode kedua, dan variabel G3 yaitu nilai periode ketiga. Untuk langkah-langkah dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama, melakukan statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik pada setiap variabel. Yang kedua, yaitu melakukan analisis K-mean cluster berdasarkan variabel yang digunakan untuk mengelompokkan nilai berdasarkan 3 klaster, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan analisis hierarchical cluster berdasarkan variabel yang digunakan untuk mengelompokkan nilai berdasarkan 3 klaster, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang keempat, memvisualisasikan hasil analisis berdasarkan klaster yang telah dibuat.
Kemudian yang terakhir yaitu membandingkan hasil analisis dari K-mean cluster dan hierarchical cluster. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama yaitu statistik deskriptif atau deskriptif nilai bahasa Portugis yang diperoleh siswa untuk masing-masing periode. Dari ketiga variabel tersebut yaitu G1, G2, G3 didapatkan statistik deskriptif seperti yang tertera dalam tabel tersebut. Sebagai contoh interpretasinya yaitu pada G1 hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata nilai bahasa Portugis siswa sebesar 10,3 dengan nilai terendah sebesar 4 dan nilai tertinggi sebesar 19. Nilai tersebut memiliki varian sebesar 8,88. Selanjutnya yaitu melakukan analisis K-mean cluster. Dari hasil analisis tersebut, kami mendapatkan uji ANOVA sebagai berikut. Dari uji ANOVA yang telah kami lakukan, didapatkan nilai signifikansi seperti yang tertera dalam tabel di atas menjelaskan bahwa hasil uji ANOVA untuk masing-masing variabel menghasilkan nilai signifikansi 0,000, di mana nilainya kurang dari alfa yaitu 0,05 atau 5%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap klaster di setiap variabel memiliki perbedaan yang signifikan terhadap klaster yang lain. Selanjutnya, untuk analisis K-mean cluster, kami mendapatkan jumlah anggota untuk setiap klasternya yaitu sebagai berikut. Untuk klaster pertama, terdapat 69 anggota atau 69 nilai. Untuk klaster kedua, terdapat 16 nilai. Untuk klaster ketiga, terdapat 141 nilai dengan total yaitu 226 nilai. Untuk mengetahui klaster mana yang merupakan klaster dengan nilai rata-rata yang tinggi, sedang, dan rendah, di sini kami menggunakan bar plot. Bar plot dari Final Cluster Centers menghasilkan bahwa klaster 1 memiliki value yang tertinggi dan klaster 2 memiliki value yang terendah. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa klaster 1 merupakan klaster di mana rata-rata nilai bahasa Portugis yang diraih oleh siswa merupakan nilai yang tinggi. Sedangkan klaster 2 untuk nilai yang rendah dan klaster 3 untuk nilai yang sedang. Selanjutnya yaitu kami juga melakukan analisis hierarchical cluster. Seperti halnya tadi, yaitu kami pertama melakukan uji ANOVA. Dari uji ANOVA yang telah kami lakukan, didapatkan nilai signifikansi seperti yang tertera dalam tabel tersebut. Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil uji ANOVA untuk masing-masing variabel menghasilkan nilai signifikansi 0,000 untuk setiap variabelnya, di mana nilai tersebut kurang dari alfa yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap klaster di setiap variabel memiliki perbedaan yang signifikan terhadap klaster yang lain. Selanjutnya, kami memperoleh jumlah anggota untuk setiap klaster berdasarkan hierarchical cluster yaitu sebagai berikut. Untuk klaster pertama, didapatkan jumlah anggota yaitu 73 nilai. Untuk klaster kedua yaitu 14 nilai, dan untuk klaster ketiga yaitu 139 nilai, dengan total yaitu 226 nilai. Dari setiap klaster tersebut, kami juga melakukan bar plot untuk mengetahui sebaran mana yang merupakan rata-rata nilai siswa yang tinggi, sedang, dan rendah. Dari bar plot yang sudah kami buat, di sini menunjukkan bahwa klaster 1 yaitu klaster dengan rata-rata nilai bahasa Portugis siswa yang tinggi. Untuk klaster 2 yaitu rata-rata yang rendah, dan untuk klaster 3 yaitu rata-rata yang sedang. Selanjutnya, setelah kami melakukan analisis berdasarkan metode K-mean cluster dan hierarchical cluster, kami ingin mengetahui perbandingan pengelompokan untuk setiap klasternya, yaitu dengan membandingkan jumlah anggota untuk setiap klaster. Di sini metode yang kami gunakan yaitu
cross-tab atau tabulasi silang untuk metode K-mean cluster dengan hierarchical cluster. Didapatkan untuk kedua metode tersebut sebagai berikut. Interpretasi dari tabel berikut, yaitu yang pertama, jumlah anggota klaster pertama berdasarkan K-mean cluster yang juga dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam klaster pertama berdasarkan hierarchical cluster, yaitu terdapat sebanyak 69 nilai. Selanjutnya, jumlah klaster 2 berdasarkan K-mean cluster yang juga dikelompokkan ke dalam hierarchical cluster, yaitu sebanyak 14 nilai. Dan yang terakhir, jumlah klaster 3 berdasarkan K-mean cluster yang juga dikelompokkan ke dalam klaster 3 berdasarkan hierarchical cluster, yaitu sebanyak 137 nilai. Dengan total yaitu untuk keseluruhannya terdapat 226 nilai. Selanjutnya, di sini kami ingin mengetahui tingkat kesamaan metode antara K-mean cluster dengan hierarchical cluster, yaitu ingin mengetahui tingkat kesamaan hasil pengelompokan jumlah anggota dari masing-masing cluster. Yaitu kami menggunakan metode precision, recall, dan akurasi. Di sini precision, kami peneliti menggunakan K-mean cluster sebagai basis, dan recall yaitu hierarchical cluster sebagai basis, di mana interpretasinya sebagai berikut. Untuk cluster pertama, tingkat ketepatan hierarchical cluster dalam mengelompokkan data berdasarkan hasil dari pengelompokan K-mean cluster yaitu sebesar 1. Selanjutnya, tingkat ketepatan K-mean cluster dalam mengelompokkan data berdasarkan hasil dari hierarchical cluster yaitu sebesar 0,945. Kemudian untuk cluster kedua, tingkat ketepatan hierarchical cluster dalam mengelompokkan data berdasarkan hasil pengelompokan K-mean cluster sebesar 0,875 dan seterusnya. Didapat rata-rata tingkat ketepatan hierarchical cluster dalam mengelompokkan nilai berdasarkan hasil dari K-mean cluster sebesar 0,9489 dan tingkat ketepatan K-mean cluster dalam mengelompokkan data berdasarkan hasil dari hierarchical cluster yaitu sebesar 0,9769 dengan hasil keseluruhan yaitu tingkat kesamaan jumlah anggota yaitu sebesar 0,9735 atau 97,35%. Angka tersebut menandakan bahwa dalam data ini, metode hierarchical cluster dan metode K-mean cluster memiliki tingkat kesamaan yang sangat erat dalam mengelompokkan data ke dalam 3 klaster, yaitu klaster dengan nilai rata-rata yang tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengelompokan nilai bahasa Portugis siswa dengan metode K-mean cluster menghasilkan 3 klaster. Untuk klaster pertama merupakan klaster rata-rata nilai bahasa Portugis siswa yang tinggi dengan jumlah anggota sebanyak 69 nilai. Untuk klaster kedua merupakan klaster rata-rata nilai bahasa Portugis siswa yang rendah dengan jumlah anggota sebanyak 16 nilai. Sedangkan untuk klaster ketiga merupakan klaster rata-rata nilai bahasa Portugis siswa yang sedang dengan jumlah anggota sebanyak 141 nilai. Kemudian yang kedua, pengelompokan nilai bahasa Portugis siswa berdasarkan metode hierarchical cluster menghasilkan 3 klaster. Yaitu yang pertama, klaster 1 merupakan klaster rata-rata nilai bahasa Portugis siswa yang tinggi dengan jumlah anggota sebanyak 73 nilai. Klaster kedua merupakan klaster rata-rata nilai bahasa Portugis siswa yang rendah dengan jumlah anggota sebanyak 14 nilai. Sedangkan klaster 3 merupakan klaster rata-rata nilai bahasa Portugis siswa yang sedang dengan jumlah anggota sebanyak 139 nilai. Kemudian, kesimpulan yang terakhir,
tingkat kesamaan jumlah anggota setiap klaster secara keseluruhan antara metode K-mean cluster dan hierarchical cluster adalah sebesar 97,35%. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.